Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Silakan, tapi pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, alhamdulillah berdoa. Doa di dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Aditya, Abiansyah, Raffi Muhammad, Wanda, semuanya sudah masuk ya? Ada yang tidak masuk? Nah, semuanya masuk ya, alhamdulillah. Ya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, tadi kita sudah berdoa, Ibu sudah absen juga. Ini apa ya? Ini masih pagi loh, tapi kalian kelihatan lemes. Kenapa? Tidak semangat begini belajarnya? Biar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Sudah tahu kan? Sudah. Siap ya? Semuanya harus ikutan. Siap? Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat belum sekarang? Sudah. Baik. Alhamdulillah. Kalau sudah semangat, kita langsung ke pembelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu sampah barokah. Ya, baik, kalian bisa lihat di sini. Aktivitas 1 kita akan mengenal sampah. Oke. Nah, di sini ada apa itu sampah? Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Ya, itu yang dinamakan sampah. Baik, selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis sampah, ya. Yang pertama di sini ada sampah padat atau disebut juga anorganik. Nah, sampah anorganik ini adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan anorganik. Contohnya, bahan-bahan anorganik adalah bahan logam, plastik, kemudian kaca, karet, dan juga kaleng. Sifatnya, sampah anorganik ini adalah tahan lama dan sukar membusuk. Ya. Nah, sampah ini tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Jadi, dia apabila dibuang sembarangan, sampah anorganik ini dapat menimbulkan pencemaran tanah. Ya. Nah, kemudian tadi ada sampah anorganik, sekarang ada sampah organik. Apa itu sampah organik? Yaitu sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik. Sifatnya bagaimana, Bu? Dari sifat sampah organik ini, dia tidak tahan lama dan cepat membusuk. Biasanya sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti sayuran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi ya dengan Ibu di hari Rabu minggu kedua dalam aktivitas kedua di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang hari ini kita akan masuk ke aktivitas 2, yaitu kita akan mengobservasi sampah di lingkungan sekitar. Ya.
Nah, coba sekarang lihat dari dampak sampah. Ada berapa dampak sampah di sini? Ada 5 ya. Yang pertama, sampah plastik sulit terurai. Betul, sebelumnya pun sudah dijelaskan bahwa sampah plastik itu susah terurai ya. Nah, yang kedua, sampah plastik mencemari tanah. Kenapa bisa mencemari tanah? Karena dia susah untuk diuraikan ya. Yang ketiga, sampah plastik merusak ekosistem tanah. Yang keempat, menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Ya, oleh karena itu sudah ada himbauannya bahwa mulai sekarang kita itu tidak boleh menggunakan kantong kresek atau kantong plastik, betul ya, ketika kita membawa makanan ya. Dan kemudian di sekolah pun sama kan ya, sudah kita implementasikan bahwa ketika ke sekolah kita itu harus membawa tumbler dan juga misting. Nah, ini kalian juga sudah mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari ya, karena mengingat dampak sampah tadi ya. Kemudian nomor 5, menyebabkan polusi udara. Itulah dampak dari sampah. Baik, sekarang ya kita akan melakukan kegiatan observasi sampah di lingkungan sekolah. Ini harusnya kita juga mengunjungi aliran sungai ya, tapi karena berhubung sekarang musim kemarau dan kemudian agak jauh ya ketika kita ke sungai. Jadi kita sekarang mengidentifikasinya sampahnya yang ada di lingkungan sekolah saja ya. Kemudian nanti setelah kita memungut sampah di luar ya, kita pun akan mengidentifikasi upaya untuk mengurangi sampah plastik. Dan yang terakhir, kita akan berdiskusi bagaimana mengenai manfaat sampah yang mereka ketahui, yang kalian ketahui. Kemudian di sini ada manfaat sampah ya. Yang pertama, sebagai pupuk organik untuk tanaman. Mungkin sudah kalian ketahui juga ya, bahwa pupuk organik itu bahwa manfaat sampah itu adalah sebagai pupuk organik untuk tanaman. Yang kedua, didaur ulang menjadi berbagai jenis produk yang bermanfaat. Dan yang ketiga, dapat dijadikan bahan bakar alternatif. Baik, sekarang kita akan keluar kelas, kemudian kita akan mencari sampah ya, dengan berbagai jenis sampah, mau yang anorganik ataupun yang organik. Sekarang silahkan keluar ruangan. Tadi kalian sudah mengambil sampah yang ada di lingkungan sekitar. Coba tunjukkan sampahnya. Wow, ya cukup. Baik, sekarang Ibu akan bertanya dulu dari mulai Risma. Risma, itu apa? Sampah apa? Daun? Organik. Termasuk apa? Daun? Sampah organik. Sampah organik, betul. Sekarang Ibu mau tanya ke Raffi. Raffi punya sampah apa? Itu apa? Rumput. Apa? Rumput. Rumput termasuk sampah? Organik. Organik, betul. Sekarang Ibu mau ke Andi. Andi itu punya apa sampahnya?
plastik. Plastik termasuk sampah apa? Organik. Organik, betul. Tepuk tangan dong untuk teman-teman kita yang sudah jawab. Ya, kalau sudah demikian berarti tandanya kalian sudah paham, sudah bisa membedakan mana sampah organik dan juga mana yang sampah anorganik. Ya, baik. Nah, nanti di minggu selanjutnya kita akan membuat ekobrik. Lihat kembali lagi ke manfaat sampah. Yang pertama, nah, ada yang sebagai pupuk organik untuk tanaman. Kalau yang pertama manfaat sampah adalah sebagai pupuk organik, berarti yang bisa dijadikan untuk pupuk adalah kayak tadi apa yang punya Risma? Dari daun, dari rumput, dari apa lagi? Buah-buahan yang busuk, ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Kemudian yang kedua, tadi manfaatnya apa? Didaur ulang menjadi berbagai jenis produk yang bermanfaat. Nah, kali ini makanya tadi dibilangnya apa? Sampah barokah. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk membuat ekobrik. Sudah yang saleh dan soleha, pada hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan Ibu di aktivitas 3 ya. Nah, sekarang kita akan merancang pembuatan ekobrik ya. Nah, waktu itu sudah ada gambaran ya. Dari kalian sudah ada yang tahu bagaimana pembuatan ekobrik itu. Nah, yang pertama tadi kalian sudah memilah sampahnya ya, kemudian dibersihkan terlebih dahulu sampah plastiknya, lalu dikumpulkan dan dicuci, lalu jangan lupa dikeringkan. Sudah ya? Baik. Selanjutnya yang harus kita siapkan adalah selain sampah plastik adalah botol aqua yang besar ya, botolnya ya. Baik. Kemudian di sini juga kita harus menyiapkan apa tadi satu lagi? Gunting untuk apa? Untuk memotong-motong sampahnya, betul. Nah, kemudian setelah dipotong-potong, lalu si sampah yang tadi sudah dipotong-potong itu dimasukkan ke dalam botol aqua yang besar. Nah, kemudian harus dipadatkan dengan apa? Dengan kayu agar dia mencapai berat ideal, yaitu 200 gram. Itu ya. Ini 200 berat ideal yang 200 gram ini untuk ukuran air minum yang 600 ml. Paham? Oke, sekarang kita praktik di lapangan, kita di luar, kita akan membuat ekobriknya di luar kelas. Ya, siap? Ya, tadi kalian sudah membuat ekobrik. Ya, coba tunjukkan ekobriknya. Ya. Nah, ini berhubung tadi ekobriknya itu adalah beratnya itu harus 200 gram. Nah, ini Ibu perhatikan ada yang masih kurang ya. Ya, ada yang sudah memenuhi, ada juga yang kurang. Nah, oleh karena itu tidak apa-apa, nanti di minggu depan tugasnya harus sudah beres ya, semuanya harus mengumpulkan tugasnya. Jadi nanti di minggu depan harus beratnya ideal adalah 200 gram. Ya, oke.
Nah, sekarang karena waktunya sudah habis, ya. Kemudian ada yang mau ditanyakan tidak sebelum Ibu akhiri? Tidak. Baik, kalau tidak, terima kasih untuk hari ini, ya.